Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggambar struktur dua dimensi senyawa kimia dan menggunakan Marvin Sketch dengan versi 22.15. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mendownload dan menginstal Marvin Sketch. Sekarang kita langsung mencoba menggambar struktur dua dimensi dari suatu senyawa. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan beberapa tools yang digunakan jika kita ingin menggunakan Marvin Sketch. Nah, di bagian sebelah bawah ini sudah ada beberapa ini ya template struktur yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada di bagian atas banyak menu-menu yang bisa kita pilih nantinya. Misalnya saya mau menggambar struktur bensin ya. Nah, kita tinggal klik saja bagian bawah ini, kemudian tempelkan di lembar dari Marvin Sketch seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau menambahkan suatu gugus alkil misalnya, kita tinggal pilih di sebelah kiri di sini. Di sini ada pilihan ya, ada apa ikatan rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Kita bisa sesuaikan dengan tipe yang ingin kita gunakan. Misalnya saya menggunakan yang single untuk gugus alkil. Saya tempelkan di bagian atas. Diarahkan, nah akan tampil seperti ini. Nah, kemudian saya mau menambahkan misalnya gugus OH di bagian ujung sebelah sini. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada pilihan. Di sini ada atom-atom. Misalnya saya menggunakan atom oksigen, maka secara otomatis akan muncul gugus OH di sini, gugus OH. Nah, kalau kita klik di bagian sebelah kanan, atas sebelah bagian sebelah sini, itu banyak pilihan atom. Jadi silakan eksplor sendiri atom apa yang mau dipilih, yang mau digunakan. Kemudian tadi kita sudah pilih atom oksigen, kita bisa kembali memilih single bond ya di sini. Kalau misalnya kita mau apa namanya menggambar pola yang lain, Misalnya seperti. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menambahkan ikatan rangkap, misalnya di daerah sini nih ada ikatan rangkap, kita tinggal klik saja. Kalau sudah muncul warna hijau seperti ini, kita klik, maka akan muncul rangkap 2. Sekali lagi kita klik akan muncul rangkap 3. Kita bisa, kalau mau batalkan, kita bisa klik bagian ini ya, undo atau redo, bagian yang ingin kita batalkan. Nah, kemudian apa namanya, kita bisa memunculkan atom-atom hidrogen pada rantai-rantai samping dengan mengklik menu view. Nah, di sini banyak pilihan menu. Kita explore dulu di menu view. Di sini kalau kita menampilkan hidrogen atau hidrogen, kita tinggal klik. Kalau misalnya kita mau tambahkan all, kita klik on all, maka akan muncul semua atom hidrogen ya, bersamaan juga atom karbon yang menyusun struktur ini misalnya. Nah, sebaliknya jika kita hanya mau menampilkan beberapa bagian, kita bisa pilih on hetero and terminal. Maka yang muncul hanya gugus alkyl pada rantai samping dan gugus OH juga. Nah, kemudian kita bisa pilih yang lain, on hetero saja, maka gugus alkyl tidak kelihatan. Ini sesuai dengan apa lagi namanya keinginan masing-masing. Kalau saya lebih senang ke on hetero and terminal seperti ini. Muncul seperti ini. Ini apa namanya tampilan dasar. Ada baiknya kita mungkin latihan langsung struktur senyawa yang ingin kita target. Kita hubungkan dengan tutorial docking yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita menggunakan alpha mangostin. Sekiranya senyawa kimia tersebut belum terdapat di database seperti di PubChem maupun di Chambel, kita bisa menggunakan Marvin Sketch untuk menggambar struktur dua dimensi dari alpha mangostin. Mari kita lihat struktur dua dimensi dari alpha mangostin. Nah, ini adalah struktur dua dimensi dari alpha mangostin. Kita carinya di apa namanya di PubChem database. Sekiranya jika senyawa ini belum terdapat struktur dimensi, misalnya suatu saat mengisolasi suatu senyawa dan belum terdapat di PubChem, kita bisa gambar di Marvin Sketch. Tapi sebagai contoh, sebagai latihan kita hanya menggunakan struktur dari menggambar struktur dari alpha mangostin, senyawa kimia yang ada pada kulit manggis.
Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Kita akan coba menggambar struktur di Marvin Sketch. Saya akan kembali ke tampilan Marvin Sketch. Nah, ini adalah tampilan yang tadi ya. Sekarang kita perlu menghapus dulu. Kita bisa menghapus, kita klik yang kayak ada gambar eraser ini, penghapus ini. Kita klik satu-satu sampai tampilannya kosong. Nah, setelah itu kita pilih gugus fungsi yang sama persis dengan alpha mangostin. Tadi ada gugus benzen, kemudian heksan. Silakan diekspor sendiri. Ini klik satu-satu. Nah, di sini ada ikatan rangkap. Kita klik lagi sampai muncul warna hijau. Kita jadikan dua. Kemudian gugus OH kita pilih atom O di sini. Maka secara otomatis dia ikatan rangkap bukan ditambahkan oksigen di daerah ini. Kemudian, nah di sini juga ada atom oksigen. Kemudian selanjutnya ada gugus alkil. Ini posisinya kita sendiri yang atur. Ini mau ke atas bisa. Kemudian ini ada ke atas. Di bagiannya ada ikatan rangkap dua. Kemudian di sini ada OH, lulus OH kita ganti dengan. Kemudian di bagian ini juga ada gugus OH. Kemudian di bagian ini kita tambahkan ampil. Kalau salah kita bisa unduh ya, klik bagian ini. Pilih sampai muncul aktif. Di sini ada rangka. Oksigen kita tambahkan. Nah, ini sudah jadi struktur dari alpha mangostem kita. Nah, silakan dicoba supaya familiar, itu sering harus dicoba berkali-kali. Nah, struktur ini kita bisa modifikasi mengenai ketebalannya ya. Kadang kalau kita saat menjurnal, reviewer berkomentar bahwa struktur ini terlalu kecil, tidak terlalu kelihatan lainnya garis-garisnya. Nah, itu bisa kita perbesar, baik dari apa namanya ukuran-ukurannya maupun tulisannya. Caranya bagaimana? Kita blok dulu, klik yang ada tanda kotak ini yang putus-putus, kemudian kita blok seperti ini. Setelah kelihatan semua, kemudian kalau muncul kotak warna biru, kita klik kanan, kemudian pilih format. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya bond thickness-nya, ketebalan ikatannya, misalnya saya tulis 3 ya. Kemudian ukurannya misalnya 14, supaya lebih jelas. Nah, ini sesuai selera lah yang fontnya mau tipe apa. Kita bisa juga pilih warna di sini. Ada banyak pilihan warna dengan memilih choose di sini. Warna dari atom kita atau ikatan kita ini bisa silakan di otak-atik. Setelah itu kita oke. Maka tampilannya sudah kelihatan tebal ya. Ini kadang permintaan viewer tampilannya struktur kita itu harus tebal. Jadi kita bisa melakukan modifikasi seperti tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa sebenarnya melakukan rotasi jika kita mau merotasi beberapa subchain. Kita klik seperti ini sampai muncul kayak begini. Nah, ini bentuknya apa ya, saya lupa. Jadi kita bisa rotasi seperti ini. Oke.
Kemudian, kalau misalnya dirasa strukturnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita jangan lupa men-save file directory kita. Kita perlu save file dari hasil kerja kita. Caranya klik menu file, kemudian save as, kemudian simpan di folder yang kita inginkan, misalnya di directory. Saya simpan di sini saja, di luar mungkin. Saya tulis mangostin. Nah, di sini ada tipe format ya. Kita maunya di format apa? Kalau mau ikuti format dari Marvin Sketch, kita bisa pilih mrp.mrp. Kita samakan saja. Ini berubah, kita ganti lamanya dulu. Kemudian save as. Nah, nanti kita cek di directory kita tempat menyimpan file tersebut. Kemudian kita juga bisa ekspor dia ke format image, format JPEG misalnya ya. Kita bisa pilih mau JPEG, mau PNG, atau format yang lain. Misalnya saya pilih yang JPEG. Dan kemudian kita pilih folder yang kita inginkan, kemudian save. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Hasil dari kerja kita. Ini ada konfirmasi mengenai skalanya. Kita save saja. Oke. Saya mau lihatkan hasil apa namanya image kita setelah kita save dalam format JPEG sih. Saya stop share dulu untuk di tampilan Marvin Sketch. Nah, ini adalah dua file yang sudah kita save tadi. Pertama format MRV ya. Ini nanti bisa dibuka jika kita membuka aplikasi Marvin Sketch. Kita tinggal klik, maka dia akan muncul tampilan Marvin Sketch. Kemudian yang kedua ini adalah struktur dari mangostin kita yang sudah kita save dalam format image, format JPEG. Ini silakan diklik saja untuk memperhatikan kembali apakah ada gugus fungsi yang keliru. Oke, baik. Saya kembali ke tampilan Marvin Sketch untuk memberikan informasi beberapa tips terkait dengan penggunaan Marvin Sketch. Rekan-rekan sekalian, kita sudah di tampilan Marvin Sketch, kita sudah menggambar struktur pangostin. Nah, di sini di menu-menu dari Marvin Sketch ini mempunyai banyak fungsi ya. Ini strukturnya masih dua dimensi, Kita bisa convert dia menjadi 3 dimensi dengan cara mengklik struktur di menu struktur, kemudian klik clean in 3D. Kita tunggu beberapa saat, tampilannya seperti ini. Dan seperti ini ya. Ini tidak terlalu jelas kalau kita menggunakan Marvin Sketch. Bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi seperti Chimera, Paymon. Itu tampilan struktur 3 dimensi bisa lebih jelas. Namun kita bisa melihat sebenarnya, kita bisa gunakan di menu calculation ini, geometri, untuk hanya mengkonfirmasi struktur 3 dimensinya, supaya tampilannya lebih kelihatan. Ya. Kemudian kita oke. Nah, ini seperti ini. Ini kita bisa lihat struktur 3 dimensi yang sudah kita convert ya dari dimensi menjadi 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya bisa menggunakan software yang lain seperti Paymon, Chimera, atau VMD, atau software-software yang lain. Nah, setelah kita sudah konversi dia menjadi format 3D, itu bisa kita simpan juga ya. Kita file, save as, sebaiknya saran saya disimpan dalam format PDB. Nah, walaupun sebenarnya kita bisa nantinya konversi ke PDB. Kita cari format PDB. Kemudian, karena kita mau melakukan simulasi Muller docking ya misalnya, kita ganti dia namanya menjadi ligan.pdb, kemudian simpan di folder yang kita inginkan. Save as. Kita bisa konfirmasi struktur 3 dimensi format PDB yang sudah kita buat dengan menggunakan Paymol dan sejenisnya. Di tutorial selanjutnya kami akan jelaskan lebih detail bagaimana visualisasi struktur 3 dimensi, baik ligan maupun protein. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
ini masih banyak sebenarnya tools yang belum sempat kita jelaskan. Kalau kita mau cek protonasi, lakukan protonasi pada ligand kita, kita bisa klik calculation, kemudian klik protonasi, pKa, dan seterusnya. Ini banyak, silakan di-explore. Ini hanya sebagai contoh dasar, latihan dasar, jika kita ingin menggambar struktur dua dimensi dari senyawa kimia. Saya pikir banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Kalau kami di bidang komputasi bisa digunakan untuk merancang, mendesain suatu ligan dengan menggunakan Marvin sketch, terutama jika melakukan molecular docking, tapi senyawanya belum tersedia, kita bisa gambar. Ataupun kayak guru-guru ya, guru-guru di SMA kimia, maaf, di guru-guru SMA, di mata pelajaran kimia, itu kadang guru-guru mau membuat soal dengan menampilkan struktur kimia. Tapi di internet belum tersedia, nah, kita bisa gunakan Marvin sketch untuk menggambar struktur tersebut. Saya kira demikian untuk latihan penggunaan Marvin sketch. Di lain kesempatan kita akan menjelaskan lebih advance. Semoga bermanfaat, terutama buat mahasiswa bimbingan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.